video pembelajaran kali ini kita akan meneruskan belajar mengenai materi transformasi geometri, yaitu ada refleksi atau pencerminan. Untuk kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya adalah sebagai berikut. Nah, agar adik-adik mudah untuk memahami, perhatikan ilustrasi berikut. Dinda berdiri di depan cermin dengan jarak 50 cm dan tingginya adalah 160 cm. Bagaimana hasil refleksi Dinda terhadap cermin? Bagaimana jarak bayangan Dinda terhadap cermin? Jika kita lihat pada cermin, hasil bayangan Dinda berupa sosok Dinda dengan tinggi yang sama dan jarak bayangan yang sama juga. Nah, bayangan Dinda terhadap cermin sama dengan jarak Dinda terhadap cermin, yaitu 50 cm. Jika kita misalkan tinggi Dinda sebagai garis H, maka hasil refleksi berupa garis H aksen. Jika ujung-ujung garis H dan garis H aksen dihubungkan, maka akan menghasilkan garis yang sejajar. Nah, ini. Berdasarkan ilustrasi tersebut, kita dapat menarik kesimpulan bahwa refleksi atau pencerminan adalah suatu transformasi yang memindahkan tiap titik pada bidang dengan menggunakan sifat bayangan oleh suatu cermin. Refleksi disimbolkan dengan MA, dengan A merupakan sumbu cermin. Dan kita dapat mengetahui sifat-sifat refleksi. Yang pertama, jarak dari titik asal ke cermin sama dengan jarak cermin ke titik bayangan. Yang kedua, garis yang menghubungkan titik asal dengan titik bayangan tegak lurus terhadap cermin. Dan yang terakhir, garis-garis yang terbentuk antara titik-titik asal dengan titik-titik bayangan akan saling sejajar. Yang selanjutnya yaitu jenis-jenis refleksi. Langsung saja, saya akan memberikan suatu kondisi. Dari kondisi ini nantinya kita akan menemukan rumus-rumus dari pencerminan atau refleksi. Misalkan yang pertama, diketahui sebuah titik berada di koordinat kartesius yaitu di koordinat 3,1. Yang misalkan ini saya beri nama titik A. Misalkan kita ingin mencerminkan terhadap sumbu X yang dimana kita harus ketahui sifat dari pencerminan yaitu jarak antara sebuah titik ke cermin itu sama dengan jarak cermin ke bayangannya. Nah, sekarang kita perhatikan jarak titik A dengan sumbu X itu kita anggap satu satuan, otomatis jarak antara cermin atau sumbu X dengan bayangannya nanti juga satu, yaitu akan berada di sini. Inilah koordinat titik bayangan dari pencerminan titik A terhadap titik X. Jadi, disinilah bayangannya. Jika kita tulis dalam bahasa matematis, maka akan jadi seperti ini. Terdapat sebuah titik yang berkoordinat X, Y, yang jika kita cerminkan terhadap sumbu X, maka kita perhatikan di sini. Hasilnya adalah 3, negatif 1. Berarti nilai X-nya tetap 3, namun nilai Y-nya berubah, yaitu menjadi negatif 1. Maka berdasarkan kondisi tersebut, kita dapatkan rumusnya. Jika sebuah titik A dicerminkan terhadap sumbu X, maka akan menghasilkan A aksen
X, negatif Y. Nah, ini sesuai dengan tadi ya, kondisi tadi. Selanjutnya, misalkan titik A ini kita cerminkan terhadap sumbu Y. Kita perhatikan ini, jarak antara titik A dengan sumbu Y itu berapa? Kan 3. 1, 2, 3. Nah, berarti jarak antara cermin ke sumbu Y tersebut terhadap bayangannya juga 3. 1, 2, 3. Di sini titiknya sehingga aksen itu berada di koordinat negatif 3,1. Nah, jika dibuat dalam bahasa matematis nanti akan menjadi seperti ini. Titik A jika dicerminkan terhadap sumbu Y, maka dia akan menjadi, nah kita lihat hasilnya tadi, titik awalnya A3,1. Kemudian setelah dicerminkan terhadap sumbu Y menjadi negatif 3,1. Yang berubah kan nilai X-nya, nilai Y-nya tetap, berarti kesimpulannya A aksen ini berada di koordinat negatif X, Y. Nah, sesuai dengan kondisi yang kita praktekkan tadi. Oke, itu yang kedua. Selanjutnya, jika titik A kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, garis Y sama dengan X yang mana? Kan yang ini. Ini ya. Ini merupakan garis Y sama dengan X, maka hasil pencerminannya di mana? Nah, kita perhatikan di sini, berapa jarak antara titik dengan cermin tersebut? Jaraknya kan 1. Otomatis bayangannya kan berada di sini. Nah, kita buat jarak antara titik dengan cermin dengan bayangannya itu sama. Ini kan sama, ini sama ini sama. Sehingga inilah koordinat A aksen dari kondisi ini, yaitu koordinat 1,3. Artinya ketika sebuah titik dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X, maka hasilnya bagaimana? Kita lihat di sini. Awalnya A berada di koordinat 3,1. Setelah dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X berada di koordinat 1,3. Jika kita perhatikan kan nilai X dan nilai Y-nya ditukar. Sehingga kesimpulannya dari kondisi ini kita dapatkan A aksen adalah Y, X. Selanjutnya, misalkan titik A kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X. Nah, di mana garis Y sama dengan negatif X? Kan yang ini merupakan garis Y sama dengan negatif X. Maka di mana hasil pencerminannya? Kan di sini ya, di koordinat negatif 1, negatif 3. Nah, jika kita buat rumusnya, titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka koordinat bayangnya menjadi, ini kita perhatikan, awalnya 3,1 menjadi negatif 1, negatif 3. Maaf, itu seharusnya komanya di belakang 1 ya. Nah, kondisi tersebut berarti nilai X dan Y-nya akan ditukar, kemudian tandanya berubah menjadi negatif, sehingga A aksen menjadi negatif Y, negatif X. Lanjut, jika titik A tersebut kita cerminkan terhadap titik pusat, kan titik pusat itu 0,0. Yang ini, maka di mana koordinat bayangannya? Nah, kan di sini. Kan jaraknya sama sehingga koordinat bayangannya itu berada di negatif 3, negatif 1. Nah, artinya rumus untuk pencerminan dalam kondisi ini menjadi apabila A dicerminkan terhadap titik pusatnya 0,0, maka dia akan menjadi, nah ini kan cuman tandanya yang berubah dari positif menjadi negatif. Maka dari itu hasilnya menjadi negatif X, negatif Y. Oke, lanjut. Ketika kita ingin mencerminkan titik A ini terhadap garis X sama dengan 2, X sama dengan 2 di mana?
Nah, kan di sini merupakan garis X sama dengan 2. Maka hasil pencerminannya di mana? Nah, hasil pencerminannya di sini. Jaraknya harus sama ya, sehingga koordinat hasil pencerminannya itu berada di koordinat 1,1. Sekarang kita buat rumus matematikanya. Rumusnya akan menjadi garis X sama dengan H. Kita anggap H ini suatu bilangan. Nah, sesuai kondisi ini, H-nya ini sama dengan 2. Maka rumus hasil pencerminannya adalah kita lihat di sini. Nilai Y-nya kan tetap, yang berubah hanya nilai X-nya saja. Nah, jika kita perhatikan, kita dapat mengambil kesimpulan rumusnya menjadi A aksen 2H dikurangi X, Y, di mana 2 kali H hanya ini kan sama dengan 2. Nah, berarti 2 kali 2 kan 4. X-nya 3, 4 dikurangi 3 kan 1, maka benar bayangannya untuk nilai X-nya sama dengan 1 dan nilai Y-nya tetap sesuai dengan koordinat awal. Jadi, inilah rumus untuk sebuah titik yang dicerminkan terhadap garis X sama dengan H. Selanjutnya, misal titik A kita cerminkan terhadap sebuah garis, misalkan garis Y sama dengan 2. Nah, letak garisnya di sini. Maka hasil koordinatnya kan di sini ya. Nah, yaitu di 3,3. Dan juga kita perhatikan nilai X-nya ini kan tetap sama dengan 3. Yang berubah hanya nilai Y-nya. Sehingga rumus matematikanya menjadi sebuah titik A kita cerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka rumusnya adalah A aksen, nilai X-nya tetap, yang berubah nilai Y-nya yaitu dengan rumus 2H dikurangi Y, H-nya kan 2, 2 dikali 2 kan 4 dikurangi Y, Y-nya 1, jadi 4 dikurangi 1 kan 3, jadi sesuai dengan hasil koordinatnya ini. Jadi inilah jenis-jenis refleksi dan rumus untuk mencari hasil pencerminan atau refleksi dari sebuah titik. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan refleksi atau pencerminan menggunakan matriks. Jadi, di sini kita membahas rumus pencerminan akan tetapi menggunakan sebuah matriks. Kita perhatikan rumus yang kita dapatkan, yaitu ketika titik A yang berkoordinat di X, Y dicerminkan terhadap sumbu X, maka koordinat hasil pencerminan itu berada di koordinat X, negatif Y sesuai yang kita dapatkan tadi. Nah, ketika kita ingin mengubahnya ke dalam bentuk matriks, nanti akan menjadi seperti ini. Jadi, kita akan menggunakan matriks identitas dalam menurunkan rumus ini karena di sini posisi X dan Y-nya tetap, yang berbeda hanya tandanya saja. Kita menggunakan matriks identitas berordo 2 kali 2, yaitu 1, 0, 0, 1. Karena di sini Y-nya negatif, maka kita buat yang ini menjadi negatif. Kalau di sini nilai X-nya negatif, maka kita buat yang di sini yang bernilai negatif. Artinya, baris pertama itu untuk nilai X dan baris kedua untuk nilai Y. Karena di sini nilai Y-nya negatif, maka garis kedua nilainya negatif. Selanjutnya, rumus yang kedua yaitu ketika titik A dicerminkan terhadap sumbu Y, maka koordinat bayangannya itu terletak di negatif X, Y. Maka ketika kita mengonversikan ke bentuk matriks akan menjadi, nah di sini posisi X dan Y-nya tetap, berarti kita menggunakan identitas matriks yaitu 1, 0, 0, 1. Nah, kita perhatikan kembali di sini nilai X-nya negatif, berarti baris pertamanya yang negatif. Sehingga ini negatif 1, 0, 0, 1. Selanjutnya titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X.
koordinat hasil pencerminannya yaitu Y, X. Nah, kita perhatikan di sini nilai X dan Y kan tertukar, yang awalnya nilai X-nya di depan menjadi di belakang. Sehingga ketika ingin mengonversikan ke bentuk matriks, maka akan menjadi 0, 1, 1, 0. Di mana awalnya diagonal utamanya bernilai 1, sekarang terbalik. Diagonal sampingnya atau diagonal sekundernya bernilai 1. Jadi bentuk matriksnya menjadi seperti ini. Kita perhatikan tandanya. Nah, di sini karena tandanya semua positif, maka matriksnya juga positif semua. Lanjut, ketika titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan negatif X, maka koordinat hasil pencerminannya yaitu negatif Y, negatif X. Nah, di sini posisi X dan Y-nya tertukar, berarti matriksnya adalah 0, 1, 1, 0. Nah, sekarang kita perhatikan tanda keduanya kan negatif, sehingga menjadi 0, negatif 1, negatif 1, 0. Jadi inilah rumusnya. Lanjut, ketika titik A dicerminkan terhadap titik pusat atau 0,0, maka koordinat hasil pencerminannya menjadi negatif X, negatif Y. Nah, di sini nilai X dan Y-nya kan tetap. X-nya di depan dan Y-nya di belakang. Sehingga matriksnya akan menjadi 1, 0, 0, 1. Nah, karena di sini keduanya bernilai negatif, maka ini akan berubah menjadi negatif 1, 0, 0, negatif 1. Selanjutnya, ketika titik A dicerminkan terhadap garis X sama dengan H, maka koordinat hasil pencerminannya adalah 2H negatif X, Y. Nah, untuk yang ini saya akan memberikan langsung rumusnya, yaitu X aksen Y aksen sama dengan negatif 1, 0, 0, 1 dikali X, Y ditambah 2H, 0. Nah, ini adalah rumusnya. Yang terakhir, ketika titik A dicerminkan terhadap garis Y sama dengan H, maka hasilnya adalah X, 2H dikurangi Y. Sehingga rumusnya X aksen Y aksen sama dengan 1, 0, 0, negatif 1 dikali X, Y ditambah 0, 2H. Jadi inilah rumus untuk pencerminan menggunakan matriks. Contoh soal. Tentukan koordinat bayangan titik A 6,3 jika dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, bagaimana pembahasannya? Kita perhatikan di sini, dicerminkan terhadap garis Y sama dengan X. Nah, kalau kita perhatikan rumusnya, yang mana yang akan kita gunakan? Yang ini, yaitu Y sama dengan X. Jadi, inilah matriks yang kita gunakan. Sehingga menjadi X aksen Y aksen sama dengan matriks 0, 1, 1, 0 dikalikan koordinat A 6,3, ini 6 dan sini 3, hasilnya yaitu lalu kita kalikan. Baris kali kolom, 0 dikali 6 ditambah 1 dikalikan 3. Nah, yang bawah 1 dikalikan 6, 6, 0 dikalikan 3 ditambah 0. Hasilnya adalah 3, 6 tambah 0, 6. Nah, jadi A aksen 3,6. Nah, ini kan pembahasan terkait kita menggunakan rumus matriks. Misalkan kita menggunakan rumus yang pertama tadi. Kan yang ini, A aksen yaitu Y, X. Jadi, jika kita perhatikan pada soal, A ini kan 6,3. Berarti A aksennya berapa? Aksennya Y, X. Berarti ditukar antara X dan Y sehingga menjadi 3,6.
Kan sama antara ini dengan ini. Jadi sesuai ya. Untuk contoh yang kedua, jika garis 3x ditambah 2y dikurangi 1 sama dengan 0 dicerminkan terhadap y sama dengan x, maka hasil bayangan garisnya adalah, nah pembahasannya adalah sebagai berikut. Misal titik A, x, y memenuhi persamaan 3x ditambah 2y dikurangi 1 sama dengan 0, sehingga A, x, y direfleksikan pada garis y sama dengan x menghasilkan bayangan P aksen, X aksen, Y aksen. Nah, X aksen, Y aksen sama dengan 0, 1, 1, 0 dikali XY. XY, X aksen, Y aksen. Nah, ini hasilnya X aksennya 0 dikali X 0 ditambah 1 dikali Y. Yang Y aksennya 1 dikali X itu hasilnya X ditambah 0 dikali Y 0. Jadi hasilnya X. Aksen Y aksen sama dengan Y X. Nah, berdasarkan kesamaan dua matriks diperoleh X aksen sama dengan Y aksen atau Y sama dengan X aksen. Dan Y aksen sama dengan X atau X sama dengan Y aksen. Substitusi X sama dengan Y aksen dan Y sama dengan X aksen ke persamaan garis 3x ditambah 2y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, di sini kita tulis lagi 3x ditambah 2y dikurangi 1 sama dengan 0. Lalu kita masukkan. Nah, x-nya kita ganti y aksen dan y-nya kita ganti x aksen. Hasilnya 3 kali Y aksen, 3 Y aksen, ditambah 2 dikali X aksen, 2 X aksen, dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, maka hasilnya 2X ditambah 3Y dikurangi 1 sama dengan 0. Jadi, persamaan bayangan garis G adalah 2X ditambah 3Y dikurangi 1 sama dengan 0. Nah, untuk kesimpulan dari materi refleksi atau pencerminan kali ini adalah sebagai berikut. Nah, ini terdapat latihan soal. Latihan soal ini adik-adik kerjakan di bukunya masing-masing ya. Ini merupakan tugas individu kalian. Terima kasih. Jika ada kurang lebihnya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.